Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperlihatkan video simulasi yang berjudul laporan proyek yang terlambat. Perkenalkan, saya Devina Marlina di sini berperan sebagai Project Manager. Dan saya Rika Rizika berperan sebagai Finance. Saya Hanifah Saini sebagai manajer senior. So, Bu Hana, baru saya hari ini akan menyampaikan beberapa proyek kita. Langsung aja ke intinya deh, Pina. Saya tidak punya banyak waktu. Baik Ibu, untuk progres kita sudah sampai 80%, tapi masih ada beberapa kendala teknis. Kendala lagi? Dari minggu lalu juga sama. Ini sebenarnya udah sampai mana sih? Targetnya besok kita harusnya sudah selesai sih Bu. Pastiin itu benar ya, jangan wacana lagi. Untuk anggaran kita akan menjelaskan ya Bu. Iya Bu, untuk biaya sebagian besar sudah masuk, tapi ada beberapa Jadi laporannya belum selesai. Ini laporan ke manajemen, bukan hanya draft. Masa jadwal penyelesaian tugas juga belum selesai? Kalian sadar nggak ini penting? Maaf Bu, ini karena memang kondisi tim kami yang belum maksimal dan nggak kontrol juga Bu. Belum maksimal atau memang tidak kalian kontrol? Artinya sistem komunikasinya tidak berjalan. Iya Bu, memang saya akui komunikasi tim kami itu belum maksimal Bu. Kalau begitu, apa yang bakal kalian lakukan setelah kejadian ini? Baik Bu, kedepannya kami akan membuat update harian. Jadi setiap perkembangannya nanti kita langsung dicatat dan nggak harus nunggu hasil akhirnya Bu. Kami juga akan pakai checklist, jadi semua data yang masuk bisa langsung dicek dan tidak ada yang terlewat. Dan juga sebelum laporannya dikirim, kami akan cross check bersama, jadi supaya data itu benar-benar lengkap Bu. Terus bagaimana dengan dokumen yang tercecer? Kami akan kumpulkan semua di satu folder bersama, jadi semua tim bisa akses data yang sama Bu. Nah, adanya cara ini tuh biar laporan berikutnya tuh lebih rapi dan juga lebih tertata sih Bu. Baik, saya harap ini benar-benar dijalankan. Saya tidak mau melihat kesalahan seperti ini 2 kali. Siap Bu, kita akan perbaiki lagi koordinasi tim kita Bu. Kami juga akan lebih cepat dalam update data Bu. Baik, semangat. Saya tunggu hasilnya di minggu depan. Baik, terima kasih Bu. Fik, kali ini pokoknya kita harus lebih siap ya. Semua data udah dicek kan ya. Jangan sampai ada kejadian kayak kemarin lagi yang keulang. Udah deh, aku juga udah rapin semua sesuai checklist. Semoga aja nggak ada ketinggalan sih, takut banget. Semoga ini. Selamat pagi Hana. Saya harap hari ini laporannya lebih siap ya dibanding minggu lalu. Baik Bu, kami sudah melakukan beberapa perbaikan sesuai arahan Ibu di rapat sebelumnya Bu. Jadi langsung saja saya melihat laporannya. Untuk progres proyeknya saat ini sudah mencapai 100% Bu. Sistem juga udah mulai melalui tahap uji coba internal selama 3 hari terakhir sih Bu. Bagaimana hasilnya? Sejauh ini lumayan stabil Bu, tapi nggak ada kendala besar, hanya perbaikan-perbaikan sedikit, tapi sudah kami tangani Bu. Oke, lanjut. Jadi kami sudah menerapkan sistem update harian Bu. Jadi setiap perkembangan kita langsung tercatat dan bisa dipantau oleh seluruh tim. Untuk laporan keuangan akan dijelaskan oleh Rika ya Bu.
Baik Bu, untuk bagian keuangan, semua invoice yang sebelumnya tertunda sudah kami terima dan masuk ke dalam laporan. Kami juga sudah menggunakan checklist untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Selain itu, semua dokumen sekarang tersimpan dalam satu folder bersama agar semua tim bisa mudah untuk mengakses. Nah, ini bagus, lebih rapi dari sebelumnya. Ini sudah final? Sudah Bu, sebelum rapat ini kami melakukan cross check bersama Devina untuk memastikan semuanya lengkap dan sesuai. Saya lihat ada banyak perubahan ya dibanding minggu lalu. Artinya sebenarnya kalian tuh mampu, hanya saja masih kurang koordinasinya. Ya Bu, kami juga menyadari tentang itu. Kemarin memang koordinasinya kurang maksimal sih Bu. Sekarang bagaimana? Sekarang saya rasa sudah lebih terarah Bu, karena memang ada update hariannya. Jadi kami tahu progres masing-masing dan bisa langsung follow up kalau ada kendala. Iya Bu, jadi kalau ada data yang kurang bisa langsung kami lengkapi saat itu juga. Jadi tidak menunggu sampai akhir seperti sebelumnya. Saya harap ini bukan karena Abing tegur, tapi benar-benar jadi kebiasaan kerja seperti hari biasanya ya. Siap Bu, kami akan jadikan ini sebagai standar kerja tim kami. Iya Bu, kami juga akan terus pakai sistem checklist dan menyiapkan terpusat supaya lebih rapi. Bagus, karena dalam pekerjaan seperti ini yang paling penting bukan hanya cepat tapi akurat dan lengkap. Jangan sampai ada yang kelewat lagi ya. Kedepannya nanti semua laporan harus seperti ini, jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Siap Bu, terima kasih atas arahan dan masukannya Bu. Terima kasih juga Bu, kami akan terus perbaiki lagi ke depannya. Baik, saya tunggu konsistensinya, bukan hanya hasil dari hari ini saja ya. Seperti itu. Analisis komunikasi simulasi yang berjudul laporan proyek yang terlambat. Jadi analisis yang pertama, proses komunikasi yang terjadi. Dalam simulasi ini, proses komunikasi berlangsung secara formal dalam rapat bisnis dan dilibatkan komunikasi dua arah antara atasan dan juga tim. Devina sebagai project manager berperan sebagai komunikator utama yang menyampaikan progres proyek kepada Hana sebagai manajer senior. Devina sebagai membuka rapat, menjelaskan kondisi proyek serta mengarahkan jalannya diskusi. Selanjutnya, Vika sebagai bagian dari tim yang menyampaikan informasi pendukung terkait anggaran dan juga kondisi data yang belum lengkap. Dalam hal ini, Vika membantu memperjelas bagaimana situasi yang terjadi di dalam tim. Setelah itu, Hana sebagai atasan yang memberikan umpan balik berupa pertanyaan, kritik, dan penegasan terhadap pentingnya laporan yang lengkap dan akurat. Komunikasi selanjutnya berkembang menjadi dua arah, di mana Devina dan Vika tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menjawab pertanyaan, menjelaskan kendala, serta mereka merespon tekanan dari atasan. Jadi pada akhirnya komunikasi mengarah pada penyelesaian masalah melalui diskusi bersama untuk menemukan solusi yang terbaik. Pada rapat yang kedua, proses komunikasi menunjukkan perkembangan yang lebih efektif. Informasi yang disampaikan sudah lebih lengkap, terstruktur dan jelas. Karena adanya perbaikan seperti update harian, penggunaan checklist dan cross-check data. Dan selain itu, suasana komunikasi menjadi lebih kondusif dan profesional sehingga koordinasi tim berjalan dengan lebih lancar. Selanjutnya, yang kedua, hambatan komunikasi. Dalam simulasi ini terdapat beberapa hambatan. Yang pertama,
kurangnya koordinasi dalam tim. Data dari berbagai bagian tidak terkumpul secara bersamaan, sehingga laporan menjadi tidak lengkap saat disampaikan di dalam rapat. Yang kedua, informasi yang terlambat diterima. Beberapa dokumen seperti invoice baru diterima pada hari yang sama dengan rapat, sehingga tidak sempat dimasukkan ke laporan. Yang ketiga, jadwal penyelesaian tugas yang belum lengkap. Perencanaan waktu pengerjaan proyek tidak tercatat dengan baik, sehingga laporan tidak jelas ketika rapat. Dan yang keempat, tekanan dari atasan. Sikap yang tegas dari manajer senior membuat komunikasi menjadi lebih tegang, sehingga anggota tim sempat merasa tertekan dan kurang percaya diri saat menyampaikan informasi di dalam rapat. Tiga, melakukan cross-check sebelum laporan dikirim. Semua anggota tim saling memeriksa data untuk menghindari kesalahan atau kekurangan informasi. 4. Menggunakan penyimpanan data terpusat, yaitu shared drive. Semua dokumen dikumpulkan dalam satu tempat agar mudah diakses dan tidak tercecer. Dan yang terakhir, 5, meningkatkan koordinasi tim. Tim berkomitmen untuk lebih aktif berkomunikasi agar informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan jelas. Baik, kesimpulannya, simulasi ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam organisasi harus secara jelas, terstruktur, dan terkoordinasi. Hambatan komunikasi ini seperti kurangnya koordinasi, keterlambatan informasi, dan tekanan kerja dapat menyebabkan laporan menjadi tidak optimal. Namun, dengan adanya komunikasi dua arah, umpan balik yang jelas, serta kerjasama tim, masalah tersebut dapat diselesaikan melalui langkah-langkah seperti update rutin, checklist, dan cross-check data. Dengan demikian, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mendukung keberhasilan kerja tim dan memastikan tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. I just had to let you know you're